Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Awik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk video pertamanya Awik DWR, untuk video kita ngobrol santai, yaitu tentang apa aja sih yang udah dilaluin selama 1 tahun berkarya di dunia musik, apa aja sih yang didapat. Ikutin terus ke depannya, kita akan cerita beberapa yang udah dilaluin Awik DWR selama menggeluti fokus untuk berkarya di bidang musik. Yang pertama, apa sih itu 1 tahun debut? 1 tahun debut Awik DWR, merayakan 1 tahun debut itu kenapa gitu? Jadi penjelasannya 1 tahun itu adalah maksudnya dari pertama kali Awik DWR mengeluarkan karya pertama, yaitu tanggal 21 Agustus 2021, bertepatan dengan 21 Agustus 2022, berarti udah genap 1 tahun Awik DWR berkarya di dunia musik. Jadi kita mau ngomongin untuk yang pertama itu single debutnya Awik DWR, yaitu Jaga Jodoh Orang. Banyak yang bertanya-tanya apa sih cerita di balik lagu Jaga Jodoh Orang itu. Jadi kita akan ceritain di sini. Jadi untuk lagu Jaga Jodoh Orang itu sebenarnya lagu yang Awik ciptain bukan tahun 2021, melainkan tahun 2020. 2020 itu sempat ada tawaran rekaman gitu, cuman ya ujung-ujungnya kita nggak ketemu gitu. Apa sih tujuan kita nih sama-sama kita rekam ini untuk apa sih gitu. Akhirnya nggak ketemu dan Awik terus mencari lagi. Istilahnya mencari tim yang bisa bantuin nih buat musik, buat video klip, pokoknya memproduksi single itu supaya jadi gitu. Setelah 1 tahun, alhamdulillah melalui Bang Epo Satria, salah satu artis Pekanbaru, artis KDI juga, bertemulah dengan Bang Opik. Siapa itu Bang Opik? Bang Opik ini adalah penyanyi lagu viralnya Bidadari Sarugo. Jadi ketemu Bang Opik itu melalui Bang Epo Satria. Akhirnya kita ngobrol, apa sih Awik itu pengen bikin musik yang seperti apa sih, mau buat lagu yang seperti apa gitu. Jadi kita obrolin, akhirnya kita putusin mau buat lagu musik slow rock Melayu gitu, ada unsur Melayu dan musiknya slow rock gitu. Dan ya kembali lagi ke topik ceritanya gitu. Cerita di balik itu tuh sebenarnya pertama itu terinspirasi dari candaan teman-teman gitu. Teman-teman ngumpul tuh kayak suka bercanda yang kayak ngecengin teman yang lainnya, kayak yang belum nikah gitu. Yang belum nikah kayak gini, ya iyalah kamu cuman jagain jodoh orang gitu, nggak benar-benar jagain jodoh sendiri gitu. Jadi lucu aja kayak, oh iya kan ini asik juga kayak dibikinin lagu gitu. Jadi intinya dari itu banyak yang mengira itu kayak cerita pribadi, itu mungkin lebih ke personal lah. Aku nggak mau ngomong panjang lebar di sini, takutnya ada yang tersinggung atau ada orang yang merasa merasa kurang enak lah dengan cerita itu. Jadi tidak perlu kita ceritain tentang itu. Ya kebetulan teman-teman banyak yang cerita yang sama, ya dinikmatin aja karyanya, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jadi mohon di stop teman-teman buat yang sering ngecengin saya dengan masa lalu saya gitu. Sebenarnya bisa dibilang awal tercetusnya ide itu nggak ada hubungan sama kehidupan pribadi, melainkan itu tadi kata-kata itu. Dan kebetulan waktu itu 2020 itu lagi panas-panasnya tuh tentang Dede Lesti, baru-baru ditinggal nikah gitu kan. Kayak sebenarnya ini lagu ini bakalan kayak untuk Dede Lesti banget gitu waktu itu. Cuman ada keduluan beliau ada juga lagu lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas juga dengan cerita yang mirip-mirip gitu. Cuman ya kalau untuk karya Awik pun sebenarnya sebelum lagu itu rilis udah tercetus ide itu, dan sebenarnya udah fix tuh lagunya, liriknya kayak gini, susunannya kayak gini, udah fix, cuman belum diisi musik pada saat itu. Dan alhamdulillah sambutannya cukup luar biasa untuk single Jaga Jodoh Orang. Sempat terasa viral juga kan
ya setidaknya se-Kabupaten Pelalawan pada waktu itu. Dan sekarang insya Allah semakin meluas lagi orang-orang yang tahu Jaga Jodoh Orang, yang banyak, alhamdulillah banyak juga yang terkesan gitu dengan karya perdananya Alif Hidayat ini, Jaga Jodoh Orang ini. Mungkin cukup segitu kalau untuk yang cerita Jaga Jodoh Orang. Terus ada juga single kedua itu Tak Butuh Sisa. Jadi Tak Butuh Sisa ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan Jaga Jodoh Orang. Apa kaitannya? Dari segi cerita sebenarnya ini lebih ke lanjutannya gitu. Jadi lanjutan dari Jaga Jodoh Orang ini ceritanya si cewek ini dia pengen balikan sama cowok ini, tapi cowok ini sebenarnya udah terlanjur tersakiti, dia nggak mau lagi, istilahnya dengan orang yang udah pernah menyakitin dia gitu. Jadi dari liriknya dia sebenarnya udah sangat menggambarkan gitu apa cerita yang terjadi di Tak Butuh Sisa itu sebenarnya sangat benar-benar sangat berkaitan dengan Jaga Jodoh Orang. Begitu juga dengan proses pembuatannya gitu. Istilahnya kan lagu Jaga Jodoh Orang itu kita rilisnya bulan Agustus, lagu Tak Butuh Sisa itu rilisnya bulan Oktober 2021. Itu tuh sebenarnya masih ada kaitannya di waktu produksinya. Tadinya kita kan di Jaga Jodoh Orang itu sebenarnya kita pengen ada yang main gitar, terus saya sebenarnya ada niatan mau syuting di Pantai Obis Teluk Meranti juga, cuman terkendalanya waktu itu karena benar-benar itu tuh rencana saya sendiri. Saya emang berbagi ke keluarga tapi nggak kayak yang bantu dong ini, nggak ada kayak gitu. Istilahnya benar-benar ngandalin niat sendiri, ngandalin tekad sendiri gitu. Siapin semua konsep segala macam tim-timnya. Jadi banyak sebenarnya yang nggak tercapai di Jaga Jodoh Orang itu. Namun ya alhamdulillah hasil Jaga Jodoh Orang ini maksimal banget, bagus gitu, jauh dari yang dibayangkan juga sebenarnya gitu. Cuman ya ada beberapa kayak di Jaga Jodoh Orang itu kita niatnya pengen ada yang main gitar, terus syuting di Pantai Teluk Meranti. Jadi di sini adalah abang ipar saya gitu, itu Abang Ahmad Nawab gitu yang saya buat untuk produsernya Tak Butuh Sisa gitu. Jadi beliau mencetus gini, ini belum tercetus nih untuk single keduanya, cuma beliau bilang gini, sayang ya seharusnya kita pakai gitar, katanya ada yang main gitar, terus coba kita syutingnya di Pantai Obis Teluk Meranti yang sangat viral di Pelalawan gitu. Siapa sih yang nggak tahu Pantai Obis Teluk Meranti, Pantai Bono gitu, tempat ombak Bono tuh wisatanya benar-benar di situ gitu, di situ gongnya gitu. Jadi istilahnya saya ya ini sedikit curhat juga lah sama dia gitu. Ya karena saya gitu benar-benar niat sendiri, nggak ada yang bantuin segala macam. Bukan mereka nggak mau bantuin, tapi istilahnya saya tuh segan gitu, mau minta bantu ini, mungkin mereka bisa bantuin, tapi saya nggak sampai ke situ gitu. Niatnya tuh ya udah saya jalan sendiri, mau mereka dukung apa enggak ya alhamdulillah mereka semuanya dukung gitu. Pas syuting Jaga Jodoh Orang pun mereka semuanya ngumpul gitu, benar-benar kayak seru banget nih situasinya gitu. Semuanya ngumpul, semuanya seneng gitu, semuanya ikut bangga gitu, kayak single perdana banget gitu. Jadi dia tanya kayak gitu, coba kita syutingin di Teluk Meranti, coba kita ada pemain gitarnya gitu, coba ajak pamanmu atau paman Irul gitu, atau Arul Bono yang main untuk di Tak Butuh Sisa itu. Saya kayak bercanda gitu, kayak bilang gini sama dia, ini kan perlu biaya gitu, gimana kalau abang yang biayain gitu, kalau abang mau biayain kita buat single kedua gitu. Dan dia bilang iya gitu, tapi saya kayak ragu juga, nggak mungkin nih orang masa langsung iya. Tuh nyeletuk tuh kakak saya yang pertama gitu, istrinya Bang Ahmad Nawab nih kan. Kalau dia bilang kayak gitu katanya kan, kalau dia bilang kayak gitu berarti ada uang dia tuh. Oh udahlah kita lanjutin gitu. Dan jadinya serius gitu, benar-benar kayak oke gitu, buat lagunya katanya, kita produksi lagunya gitu, abang yang biayain semua. Jadi kayak seneng banget, kayak istilahnya yang pertama saya harus ngumpulin dana sendiri, produksi sendiri, ini ada yang ngeproduserin gitu loh. Kayak seneng banget, tapi yang menjadi bebannya apa? Yang menjadi bebannya ini lagu ini belum ada gitu,
Saya belum, mungkin saya ada mempersiapkan beberapa lirik tapi kayaknya kurang cocok gitu. Kurang ini nih, saya nggak mau kecewain abang ini karena dia yang ngeluarin biaya, masa saya kasih karya yang setengah-setengah gitu. Pengennya maksimal, terus tuh mikir sambil kerja, sambil apa segala macam mikir. Kebetulan lagi di jalan kayak terpikir lah satu nada ini, oh ini cocok nih, kayak lagunya bakal slow rock banget gitu, banyak nuansa gitarnya, banyak yang mendayu-dayunya gitu. Dapatlah ini lagu Tak Butuh Sisa gitu loh. Kasihlah ke dia. Oh kebetulan komentarnya positif, saya dengerin sama keluarga yang lain, terutama ayah waktu itu kayak dia positif banget nih, kayak ini bagus lagunya ini katanya, ini pasti keren nih. Dan itulah kita masuk produksi single kedua. Nggak disangka-sangka ada yang biayain, terus yang datang itu ramai banget sampai satu pantai itu penuh. Cuman kita nggak banyak dokumentasi kemarin ya karena saking ramenya itu gitu. Kalau nggak ya kayak awal kayak jaga dua orang rame, tapi nggak seramai itu kali. Kayak jaga dua orang kita pakai motor satu karena dekat kampung juga lokasi syutingnya kan, masih di kampung juga. Ini karena sekalian wisata, sekalian jalan-jalan keluarga, kayak kita pergi benar-benar waktu itu 3 mobil, satu mobil pick up penuh, terus dulu mobil tempat saya juga penuh, ya 2 mobil mewah lagi tuh penuh gitu. Kayak nggak nyangka banget bakal seramai itu gitu. Alhamdulillah terjadilah niat kita ini syuting di pinggir pantai, pemandangan laut, itu impian banget, kayak itu impian aku banget dari dulu gitu. Dari sebelum memutuskan untuk jadi penyanyi pun sebenarnya kan imajinasi itu tinggi gitu, kayak wah asik aja video klip kayak gitu. Dan alhamdulillah dibantu juga sama Bang Niro nih ya, Paman Niro maksudnya, paman saya ya, ini masih paman jauh saya juga, dia pernah berhenti gitu dengan saya dari paman dari ayah gitu. Beliau bantu gitu ya, padahal kan ya emang beliau udah lumayan terkenal lah di Pelalawan gitu dengan bandnya Bono Band itu. Alhamdulillah beliau bantu gitu. Jadi kayak nggak nyangka bisa wah ini gitu. Semua timnya support juga, talent-talentnya ini adik saya sendiri sama adik ipar gitu, mereka mau bantu gitu loh, tanpa mengharapkan apa-apa, dengan membantu, benar-benar bantu kita nih sama-sama gitu bangun channel ini gitu loh. Ya, untuk next selanjutnya berpindahlah kita ke single ketiga. Single ketiga ini juga sesuatu yang nggak pernah sangka-sangka, nggak pernah diduga-duga ini dapat tawaran dari label sebesar Elta Record gitu ya. Ini tuh mimpi, kayak nggak gimana ya, susah digambarkan dengan kata-kata gitu loh. Dapat tawaran itu pertama kali bukan link kenal langsung atau ada orang dalam gitu, kayak benar-benar itu tuh cuman iseng-iseng Facebook. Inilah karena kenal sama Bang Opik, beliau mengenalkan dengan Bang Arif. Bang Arif ini sebenarnya kita pernah kerja satu kantor, tetapi kayak nggak pernah jumpa, tapi kayak nggak terlalu kenal gitu karena memang beda bagian. Beliau di lantai 1, saya di lantai 2 gitu. Beliau di bagian gudang, saya di bagian project gitu. Beda aja gitu. Jadi terkejut pas cerita sama Bang Opik tentang penyanyi slow rock. Saya kira orang Malaysia, ternyata itu orang Pekanbaru dan kerjanya juga. Beliau udah berhenti gitu karena memang udah kayak sesibuk itu jadwalnya sebagai penyanyi gitu loh, yang sangat terkenal di seluruh Indonesia. Bisa dibilang siapa sih yang nggak kenal seorang Arif Putra gitu, seorang Arif Putra penyanyi emas Antara gitu. Dari beliau ini saya minta pertemanan di Facebook gitu, terus ya sempat ketemu ngobrol juga. Alhamdulillah beliau orangnya sangat friendly, sangat ramah gitu, welcome gitu, benar-benar dia nganggap saya ini teman gitu loh. Walaupun kita emang baru ketemunya itu gitu, benar-benar ngobrol gitu, tapi kayak benar-benar nganggap teman gitu. Ya saya minta pertemuan ke beliau, saya lihat beliau banyak tag orang. Oh sekalian saya nambah-nambah suara, menambah-nambah like, saya tambahlah teman satu-satu nih. Dan nggak taunya yang saya tambahin ini ternyata itu kayak pencipta lagu semua,
produser besar dari Sumatera Barat rata-rata kan, cuman ya kita tahu lah pusat musik Melayu ini sekarang Sumatera Barat gitu loh. Disitulah kayak pencipta lagu, produser Uni Eli Tambang itu ternyata saya berteman di Facebook. Ya namanya di Facebook memang agak berbeda ya. Saya nggak mau bilang di sini. Ya mungkin itu privasi beliau gitu. Ya nggak nyangka aja berteman. Saya bikin story iseng-iseng malam-malam. Saya kebetulan waktu itu lagi suka banget lagu ini. Udah lama saya rekam di salah satu aplikasi karaoke. Tapi saya suka gitu, tiba-tiba kayak ini asik nih pas bagian ini. Itulah tadi lagunya Dedek Lesti, Ku Lepas Dengan Ikhlas. Kayak enak banget gitu. Wah, bisa senikmat ini menikmati suara sendiri. Jadi kayak yaudahlah, gabut-gabut malam-malam jam 11 jam 12 saya share itu lagu di story Facebook saya share itu ya potongan-potongan lagu, dan nggak nyangkanya beliau kayak komen gitu.